Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas materi termodinamika untuk pertemuan keempat dengan judul Hukum ke-1 Termodinamika. Nah, hukum ke-1 termodinamika ini disebut juga sebagai hukum yang menjelaskan konservasi energi. Nah, energi yang ditinjau dalam hukum ke-1 termodinamika diantaranya yaitu bentuk energi panas atau kalor, kemudian energi dalam atau simbolnya U, dan yang ketiganya yaitu usaha atau kerja. Terkait dengan hukum ke-1 termodinamika ini, secara matematis dituliskan dalam bentuk persamaan ini, di mana untuk U-nya yaitu perubahan energi dalam, kemudian Q-nya energi yang ditransfer sebagai panas atau disebut juga kalor, dan W-nya ini menunjukkan kerja yang dilakukan oleh sistem atau pada sistem. Nah, semua satuan dinyatakan dalam Joule. Ini satuan dalam bentuk SI-nya. Kemudian, perubahan energi dalam juga dinyatakan sebagai UF dikurangi dengan UI. Ini delta U ya. Di mana UF itu adalah energi dalam akhir dan UI-nya itu menunjukkan energi dalam awalnya. Nah, kalau kita ninjau beberapa proses termodinamika kaitannya dengan hukum ke-1 termodinamika ini, ya, kita nanti akan mengaitkan bagaimana energi dalamnya, bagaimana kalornya, dan bagaimana usahanya. Kalau kita meninjau di sini ada suatu sistem, lalu sistem tersebut prosesnya isohorik, artinya volumenya dibuat konstan, ya. Jadi di sini volume awal dan akhir tetap. Nah, karena volumenya konstan, berarti usahanya sama dengan 0. Jadi, tidak ada usaha yang dikerjakan dalam sistem tersebut. Akibatnya, kalau kita mengacu ke rumus hukum ke-1 termodinamika ini, karena W-nya 0, maka bisa dituliskan bahwa delta U itu sama dengan Q. Artinya perubahan energi dalam yaitu sama dengan kalornya. Nah, di sini ya, perubahan energi dalam itu hasil dari transfer panas. Jadi, adanya perubahan energi dalam itu ya akibat ada perpindahan panas. Nah, contoh sistem yang prosesnya secara isohorik yaitu pada bom kalorimeter. Nah, seperti ini contoh bom kalorimeter, di mana pembakaran itu terjadi pada suatu tempat atau wadah atau kontainer yang cukup keras atau kaku, sehingga meskipun ada kenaikan suhu, maka volumenya ini tetap. Jadi hanya ada terjadi perubahan panas. Kemudian yang keduanya ada prosesnya isotermik atau proses yang terjadi pada suhu konstan, artinya suhu awal dan akhir dibuat tetap. Nah, untuk proses isotermik menyebabkan perubahan energi dalamnya sama dengan 0, karena energi dalam itu bergantung kepada perubahan suhu. Kalau perubahan suhunya 0, otomatis perubahan energi dalamnya juga 0. Nah, di sini mengacu ke rumus hukum 1 termodinamika ini, karena delta U-nya 0, ya otomatis kalornya itu sama dengan usahanya ya. Jadi di sini ada kalor atau panas yang ditransfer ke dalam sistem nanti akan digunakan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi Q-nya sama dengan W. Nah, ini contohnya pada mesin mobil yang prosesnya itu sempurna. Jadi karena dia sempurna artinya seluruh energinya itu diubah menjadi kerja. Kemudian yang ketiganya ada adiabatik. Adiabatik ini proses yang terjadi karena tidak ada perpindahan kalor ya.
Nah, jadi Q-nya sama dengan 0. Sehingga dari rumus ini bisa dituliskan delta U sama dengan minus W. Nah, ini artinya energi di dalam sistem ini ya digunakan untuk melakukan kerja. Nah, ini contoh suatu sistem yang adiabatik. Jadi, baik dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya dari lingkungan ke sistem tidak ada perpindahan, tidak ada transfer panas. Lalu yang keempatnya, ada proses isobarik. Nah, isobarik ini suatu proses yang terjadi pada tekanan konstan. Nah, karena tekanannya konstan, maka kerjanya ini akan dipengaruhi oleh perubahan volume. Jadi, usaha atau kerja dinyatakan sebagai hasil kali tekanan kalikan perubahan volume. Nah, perubahan volume ini adalah volume akhir dikurangi dengan volume awalnya. Sehingga hukum ke-1 termodinamika ini untuk rumusnya bisa kita nyatakan sebagai delta U sama dengan kalor dikurangi dengan usahanya diganti dari hasil kali tekanan dengan perubahan volume. Nah, seperti ini ilustrasinya. Ini suatu proses yang terjadi pada tekanannya dibuat tetap. Untuk suhunya bisa berubah ya. Volumenya juga otomatis akan mengalami perubahan. Karena secara umum kalau misalkan benda itu suhunya meningkat, otomatis volumenya juga akan meningkat. Dan yang kelimanya ini ada proses yang terjadi pada sistem terisolasi. Nah, kalau sistemnya terisolasi, maka tidak ada transfer kalor atau Q-nya 0 dan juga tidak melakukan usaha atau W-nya 0. Karena Q dan W-nya 0, maka perubahan energi dalamnya juga otomatis 0. Nah, ini untuk sistem yang terisolasi, kesimpulannya tidak ada perubahan energi dalam. Contohnya contoh termos ya, ini meskipun tidak terisolasi selamanya. Jadi di sini dipertahankan kondisi yang berada di dalam sistem ini tetap. Nah, untuk penggunaan hukum ke-1 termodinamika ini, yaitu untuk delta U sama dengan Q dikurangi W, ada perjanjian tanda plus atau minusnya dalam perhitungan ini nanti digunakan. Kalau misalkan kita tinjau di sini ada suatu sistem, kemudian sistem tersebut menyerap kalor, artinya kalor masuk ke dalam sistem, maka tandanya untuk Q positif. Dan sebaliknya, jika sistemnya melepaskan kalor, kalor keluar dari sistem, maka tanda untuk Q-nya yaitu negatif. Berikutnya, jika kerja dilakukan pada sistem. Berarti lingkungan yang melakukan kerja ya. Maka W-nya atau kerjanya itu negatif. Dan sebaliknya, jika sistem yang melakukan kerja atau kerja dilakukan oleh sistem, maka W-nya bernilai positif. Nah, di sini tentu saja sebetulnya untuk nilai Q dan W bisa juga bernilai 0 ya. Nah, jadi ingat di sini harus dipastikan tanda nanti dalam perhitungan harus benar. Karena jika penulisan tandanya keliru, ya otomatis perhitungannya juga tidak akan benar. Nah, untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh berikut. Sebanyak 100 Joule kerja dilakukan pada sistem. Ingat, dilakukan pada sistem. Maka energi dalamnya bertambah menjadi 84 Joule. Pertanyaannya, berapa besar energi yang ditransfer sebagai panas? Berarti Q-nya yang dicari. Kita langsung bahas ya. Nah, di sini ilustrasinya ada suatu sistem. Kemudian, nah di sini sebesar 100 Joule kerja dilakukan. Nah, berarti karena dilakukan pada sistem, maka di sini tandanya untuk usaha itu negatif. Jadi min 100 Joule. Dan ada energi dalam bertambah, maka delta U-nya plus 84 Joule. Dan yang dicari adalah kalornya atau energi panas.
Maka untuk menjawabnya kita gunakan rumus hukum ke-1 termodinamika. Awalnya seperti ini rumus dasarnya. Karena yang dicari Q, maka tinggal ditukar. Q-nya sama dengan delta U tambah W. Ini dari rumus dasarnya dulu. Selanjutnya nilainya tinggal kita masukkan. Nah, karena delta U-nya plus, ya langsung di sini plus. Kemudian, W-nya karena di sini min. Ini plus dari rumus, min ini dari nilainya. Sehingga 84 ini plus kali min kan ketemunya minus. Jadi 84 dikurangi 100 yaitu minus 16 Joule. Nah, di sini tandanya minus. Artinya menunjukkan bahwa sistem tersebut selama prosesnya terjadi kehilangan panas. Mudah bukan? Mudah ya. Oke, sip. Untuk lebih memahami kembali, yuk kita latihan soalnya. Nomor 1. Pertanyaannya, suatu gas melakukan kerja 150 Joule terhadap lingkungannya dan kehilangan energi dalam sebesar 90 Joule. Apakah gas menyerap ataukah melepas kalor? Berapakah besar kalor tersebut? Nah, di sini disediakan pilihan jawabannya ya. Silahkan dicoba dulu, nanti jawabannya kita bahas sama-sama di grup. Selanjutnya, ini nomor 2. Pertanyaannya, sebuah sistem menyerap kalor 600 Joule dan melakukan kerja 1500 Joule. Berapakah perubahan energi dalamnya? Jadi yang dicari delta U-nya. Ini tidak ada pilihan jawabannya ya, jadi coba dulu. Nomor 3-nya, jika perubahan energi dalam sistem diketahui 1000 Joule, kemudian sistem dikenai usaha 300 Joule, maka berapa kalor sistemnya dan apakah sistem menyerap atau melepas kalor tersebut? Nah, ini seperti yang tadi contoh soal ya, atau seperti yang di soal nomor 1 juga. Ini mudah juga. Silahkan coba dulu. Masih ada soal nomor 4. Pertanyaannya, kalor sebanyak 2000 Joule ditambahkan pada sistem dan lingkungan melakukan usaha 2500 Joule pada sistem. Perubahan energi dalam sistem adalah, ini juga coba dulu berdasarkan hukum 1 termodinamika. Dan satu lagi ini soal nomor 5. Kalor sebanyak 5000 Joule dilepaskan sistem dan lingkungan melakukan usaha 3000 Joule pada sistem. Perubahan energi dalam sistem adalah, dari 5 soal yang sudah ada silahkan dicoba dulu, baru jawabannya kita bahas sama-sama. Untuk materi hukum ke-1 termodinamika ini saya cukupkan. Terima kasih yang sudah menyimak ya. Semoga bisa dipahami, ilmunya bermanfaat, dan selamat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.